sendiri pia-pia. Koi mata linsa bea. Bau pia-pia de mata pia. Mari diskusi, Bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. jangan tegang, bilang di sini. Moderator Sua. Selamat malam, sahabat moderator Sua. Malam ini kutong kedatangan adik cantik, juara bertutur tingkat provinsi. Adik nama siapa adik? Nur Sabilah Jawa. Nur Sabila Jawa. Biasa saya dipanggil nama Bila. Bila. Bila papa nama siapa? Eksanu Masugi Jawa. Eksan Umasugi Jawa. Mama Nuryanti Kedavota. Nuryanti Kedavota. Oh ya. Bila sekolah SD di mana? SD Negeri 4. SD Negeri 4 Sanana. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Bila sekarang umur seberapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Cantik ya? Bila kemarin ikut lomba di kabupaten, Bila juara 1. Jadi Bila mewakili Kabupaten Kepulauan Sula di provinsi. Di provinsi Bila juara 1 juga. Juara 1. Ada berapa peserta yang ikut? Yang Bila ingat? 5 orang. 5 orang. 5 orang. Bila pun perasaan bagaimana waktu ikut di provinsi? Lebih tegang? Iya. Lebih tegang. Tapi Bila berhasil iya. Bila pun cita-cita apa? Nanti kalau sudah besar. Cita-cita menjadi dokter. Jadi dokter luar biasa. Luar biasa. Jadi dokter Bila ikut lomba bertutur ini baru pertama kali. Baru pertama. Baru pertama Cerita apa yang Bila bawa waktu lomba di sini di Sanana itu? Asal usul Selat Capalulu. Asal usul Selat Capalulu yang Bila juara 1 di sini. Iya. Kalau di Ternate Bila bawa cerita apa? Sama. Bila hafal cerita itu. Siapa yang ajar? Siapa? Hah? Mama. Mama yang ajar Bila. Mama dengan siapa lagi? Mama sendiri kah? Mama dan papa. Mama dan papa. Oh. Berarti Mama dan papa juga jago. Ya bro ya? Iya. Ibu guru juga toh? Kalau di sekolah Bila biasa juara? Juara kelas? Iya. Juara berapa? 1. Juara 1. Jago memang. Juara di sekolah, juara di lomba di kabupaten. Hebat. Om pun anak yang seperti ini. Nanti bisu-bisu sama dia Bila. Nanti Bila ajar Iya. Bila ini juara di kelas dari kelas 1 sampai sekarang. Iya. Hebat. Waktu Bila juara 1 di kabupaten, Bila punya perasaan bagaimana? Bahagia. Terus di juara di provinsi, perasaan bagaimana lagi? Sangat bahagia. Jadi di kabupaten bahagia, di provinsi sangat bahagia. Bila dapat penghargaan, ada piagam, ada piala, Bila persembahkan untuk siapa? Untuk mama. Untuk mama saja, papa sing lagi? Apa lagi? Oke, baik, papa lagi. Jadi untuk mama dan papa dan Kabupaten Kepulauan Sula. Ya toh? Ya. Iya. Ini nanti Bila ikut lagi tingkat nasional. Ya. Iya. Berangkat lagi ke apa? Berangkat lagi? Oh, virtual. Oh, virtual. Oh, Zoom Berarti kalau virtual itu dia pun tantangan lebih berat. Karena penilaiannya kurang terlalu efektif. Tapi Bila harus semangat.
Om yakin masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yakin bahwa Bila akan juara lagi. Amin. Tah? Iya. Bila ikut kegiatan lomba ini mengganggu seng Bila pung aktivitas di sekolah, belajar, bikin PR, seng terganggu Tidak. tetap jalan seperti biasa Iya. Alhamdulillah. Bila anak keberapa? Kedua. Bila adik kakak ada berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang. Bila anak kedua. Bila pun kakak cewek, cowok? Cewek. Cewek juga. Cewek semua Bila bisa cerita di sini? Bila pun cerita yang itu bertutur itu bisa? Bisa? Bisa hafal? Iya. Oke. Kalau begitu Om kasih siap tempat di sini saja Bila ini bertutur ulang. Boleh toh? Iya. Mai sanohi koi ginona mandakahu wastina gehe ba'au bena beti mahoma do banahi lepayau peli wasai doala soba gerawata wai latasai. Nah, lagu yang saya bawakan tadi berhubungan dengan laut, di mana di Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, dahulu kala terjadi suatu kejadian yang luar biasa dahsyat, sehingga daratan pun berubah menjadi laut dengan arus yang sangat kuat. Penasaran kan? Mau saya ceritakan kisahnya? Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabila Jawa, asal sekolah SD Negeri 4 Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, yang berjudul Asal-Usul Selat Capalulu. Kisah ini diperoleh dari tetuah-tetuah di Sula. Begini ceritanya. Dahulu kala, di Pulau Mangoli hiduplah satu keluarga nelayan yang sederhana. Hidupnya sangat berkekurangan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang masih balita. Rumah panggung yang sudah reot, sementara suaminya pun sakit-sakitan. Namun hidup dengan serba kekurangan tidak mengurangi kebahagiaan dari keluarga kecil ini. Selain sebagai nelayan, mereka berdagang.
menanam padi, umbian, dan sayuran untuk dimakan sehari-hari. Anaknya yang balita pun tumbuh sehat. Di waktu-waktu senggang, istri nelayan menganyam tikar pandan. Pada suatu hari, sang ibu hendak menjahit tepi tikar yang sudah selesai anyam. Jarumnya jatuh di bawah rumahnya. Kata ibu, "Nak, itu jarumnya." Sambil menunjuk dengan pisau, tak sengaja pisaunya terlepas mengenai kepala anaknya. Dengan berjalannya waktu, anak pun tumbuh semakin besar. Ayahnya yang sakit-sakitan pun meninggal. Setelah ayahnya meninggal, hidup mereka semakin sengsara. Ibunya mengganti ayahnya untuk mencari nafkah. Sang anak sangat sedih melihat keadaan ibunya yang bekerja siang dan malam. Sehingga memasuki usia remaja, sang anak tidak tahan lagi melihat keadaan ibunya yang masih muda, cantik, tidak memikirkan diri sendiri, bekerja keras untuk anaknya. Suatu malam, si anak menemui ibunya lalu berkata, "Mama, izinkan saya untuk pergi merantau supaya saya bisa bahagiakan Mama. Biar Mama tidak perlu lagi bekerja keras seperti ini." Sambil menangis, sang ibu mengusap kepala anaknya dan berkata, "Anak, cuma mohon para baldoa. Mohon baba dahimo ya pe. Kalau gu sayau, Mama nipdo handa anak." Sambil terus menangis, anaknya terus meyakinkan ibunya untuk diizinkan merantau. "Ma, jangan menangis, Ma. Kalau saya sudah punya uang, kita bisa bangun rumah. Izin ya, Ma." Akhirnya, dengan berat hati, sang ibu mengizinkan. "Baiklah, Nak. Di perantauan nanti, ingat pesan ibu. Jaga mundiri pia-pia. Koi matalin sabea. Bau pia-pia de mata pia." "Iya, Bu," jawab si anak, lalu bergemas-gemas. Keesokan harinya, sang anak pamit kepada ibunya lalu berangkat. Sekian lama anak itu merantau, dia kembali ke kampungnya. Dia sudah tumbuh menjadi lelaki dewasa yang ganteng, gagah, dan berwibawa. Setibanya di desa, dia bingung karena desanya sudah jauh berubah. Rumahnya juga sudah tidak ada. Rupanya rumah sudah hancur. Ibunya juga sudah pindah entah kemana. Sambil merenung dan berpikir dalam hati, kemana aku harus mencari mamaku? "Mama, di mana kau? Masih hidupkah? Atau sudah meninggal? Mamaku tercinta." Sambil ngelamun, tak sengaja dia melihat sekelompok perempuan muda tengah baya baru pulang dari kali sambil membawa cucian. Matanya tertuju pada seorang wanita yang sederhana, cantik, dan keibuan.
Sesaat ia terpanah dan melupakan tujuan mencari ibunya, dia lalu mencari cara untuk mendekati wanita tersebut. Waktu berlalu, akhirnya wanita yang didekatinya pun menerima dan bersedia menjadi istrinya. Lalu mereka pun menikah. Keduanya hidup bahagia karena saling mencintai. Beberapa bulan setelah pernikahan, keduanya menjalin hidup seperti biasa. Mereka belum dikaruniai anak. Suatu hari, pasangan suami istri ini sedang bercengkrama. Sang istri mengusap kepala suaminya. Tak sengaja, tangannya menyentuh bekas luka di kepala suaminya. Lalu sang istri bertanya, "Kenapa ada bekas luka di kepalamu begitu besar?" Lalu suaminya menceritakan tentang bekas luka akibat pisau ibunya yang jatuh mengenai kepalanya saat mencari jarum ibunya yang jatuh di bawah rumahnya di waktu masih kecil. Mendengar cerita suaminya, sang istri kaget. Seakan tercekik napasnya. Seakan berhenti bertanya, "Suamiku tercinta adalah anak kandungku?" Dia lalu berlari meninggalkan suaminya ke arah dekat pantai sambil mengutuk dirinya sambil memukul-mukul telapak tangannya ke tanah. Ya Allah, betapa terkutuknya aku. Betapa hinanya aku. Betapa berdosanya aku, ya Allah. Kutuklah aku. Kutuklah aku. Kutuklah aku. Kutuklah aku. Kutuklah aku. Tiba-tiba, gemuruh air laut yang tadinya tenang berubah menjadi gelombang besar dan menerjang sang ibu. Dia pun tenggelam dan seketika itu berubah menjadi laut dengan arus yang sangat kuat. Dan tempat itu sekarang dikenal dengan Selat Capalulu. Oh ya teman-teman, adapun pesan moral yang kita ambil dari cerita ini adalah hendaknya kita selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, dan jika kita mau melakukan sesuatu, jangan terburu-buru, tapi selidiki dahulu manfaat dan mudaratnya. Sampai di sini dulu ya cerita tentang asal-usul Selat Capalulu. Yang mau menyaksikan derasnya arus Capalulu, ayo ke Sula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila sampai menangis bisa Bila menghayati sekali Iya. Bila hafal itu berapa lama? Yang panjang itu Om saya bisa hafal yang panjang itu lama? Seng lama Bila hafal seng lama kok Iya. Selain cerita itu ada cerita lain lagi bila hafal Ada. Di penjudul apa? Fuata Manfai Ambalau. Fuata Manfai Dat Ambalau. Oh, Fuata Manfai Dat Ambalau. Iya. Bila su hafal juga itu Belum. Oh, tapi berencana mau hafal tak? Bila mau bilang apa bila pun teman-teman di Maluku Utara dan di Kepulauan Sula, bila mau cerita bilang apa tentang membaca? Bila ada mau bilang apa?
Teman-teman pernah mendengar istilah membaca adalah jendela dunia? Istilah ini sering dipakai karena menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Oke, pintar memang. Teman-teman. Ekspresi dapat Kalau tingkat nasional, bila mau juara lagi tuh? Juara berapa? 1. Juara 1 lagi. Bila mau juara 1 lagi. Kalau juara 1 bila dapat hadiah, bila mau mau beli apa buat mama dan papa? Hah? Menabung toh? Iya. Baru bila mau tadi mau sekolah dokter tadi itu. Toh? Jadi dokter tuh. Dokter apa kalau bila kalau mau jadi dokter apa? Dokter anak, dokter gigi, atau dokter apa? Dokter umum. Dokter umum saja, sehingga biasa spesialis, toh? Oh gitu. Oh, dokter umum saja supaya periksa semua, Iya. Kung persiapan untuk ikut lomba nasional, bila sekarang latihan terus ini. Iya. Latihan terus. Iya. Mau bawa cerita apa lah lomba nasional? Cerita yang sama. Yang sama. Apa di penjuru tadi? Bila? Asal-usul Selat Capalulu. Asal-usul Selat Capalulu. Bila ikut lomba dari sekolah juga ada yang dampingi bila? Ada. Ada ibu guru. Ibu guru kah bapak guru yang ikut? Ibu guru. Ibu guru. Bapak guru juga. Bapak guru juga. Dong kasih semangat bila Iya. Bila sekolah bila suka mata pelajaran apa? Penjas. Oh, penjas. Penjas. Oh. Bila pun lain lagi. Ini. Bila suka olahraga apa? Bulu tangkis apa atau apa? Iya. Bulu tangkis? Bila suka bulu tangkis? Ya, itu saja. Besok bila juga harus sekolah, jadi Om doakan semoga di tingkat nasional bila juara, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula bangga memiliki Bila. Amin. Amin. Dah? Ya. Bila di sini bilang jangan lupa subscribe. Nah. Jangan lupa subscribe. Moderator Sua. Asik. Makasih. Moderator SWA.